Kamu pikir aku tahu bentuknya seperti apa? Mengingat kini, aku menggelepar ingin bebas dari cengkramannya. Tapi aku tak bisa lepas. Terseret jauh ke dalam rongga hitam yang menghisap raga dan jiwaku secara paksa. Lebih kelam dari mimpi burukmu, lebih merah dari kucuran darahmu. Kamu tak akan mengerti. Tak ada orang yang mau mengerti. Sudah, jangan dengarkan celotehanku ini. Toh semua orang sudah berhenti mendengar, kecuali dokter Pana. Dalam evaluasinya, dokter Pana menyimpulkan bahwa aku menderita penyakit manik depresif ringan, yang berarti emosiku terus berubah-ubah, tak konstan. Mood swing namanya, apalah, terserah. Menurutku emosi ya emosi, nyata, mendera. Dokter Pana tak mengerti aku, sama seperti kamu. Berhentilah menceramahiku. Aku berjalan mondar-mandir di kamar tidurku, di sebuah unit apartemen di Menara Tiga yang menghadap ke jalur arteri ibu kota. Hujan turun deras sejak tadi sore. Butiran air terus menghantam jendelaku, satu demi satu, menapakkan jejak bening. Ibu berkali-kali menelpon, berusaha menenangkanku. Takut aku melakukan sesuatu yang tak diinginkan. Sesuatu yang bodoh, tergesa-gesa, ceroboh. Beliau bercerita kepadaku perihal lelucon yang didengarnya di pasar minggu lalu. Agar aku tergelak, lupa sesaat. Tapi aku tak pernah tertawa jika beliau berusaha membuatku terkekeh. Leluconnya membosankan. Sudah kedengar sebelumnya. Tak ada yang lucu di dunia ini. Habis sudah tahu yang dulu terpendam dalam dada. Kering, tak bersisa. Kamu tak akan mau tahu. Aku lelah menjelaskan semua ini. Aku mencoba untuk duduk, tapi tak bisa. Aku harus terus bergerak. Saat ku angkat gagang telepon, jemariku bergetar. Ku tatap jajaran tombol numerik yang ada di pesawat telepon. 5 jam sudah berlalu sejak terakhir aku menghubunginya. Dia pasti sudah pulang ke rumah sekarang. Halo? Nah itu dia. Shh. Halo? Ku tekan tombol flash. Kamu dengar suaranya barusan? Dia menyapaku. Terus terang, aku tak perlu banyak. Sapaan ringan atau desah napasnya saja sudah cukup. Kini dunia tampak lebih baik. Stabil. Indah. Gambaran wajahnya memenuhi kepalaku. Meninggalkan tapak-tapak hasrat dalam tubuhku. Dan dengan girang ku sambut kebahagiaan ini. Telingaku tak mencurangiku. Namanya Kemarau. Seperti nama musim. Dia adalah wanita tercantik yang pernah hadir dalam hidupku. Matanya berwarna hitam kecoklat-coklatan. Dan saat dia tertawa, matanya menari menggodaku. Kemarau paling senang menghabiskan waktunya di sebuah villa milik keluarganya di Sukabumi, di mana dia bisa menunggang kuda dan berenang di danau tenang. Aku masih ingat, dia suka rasa buah kersen yang masih setengah matang. Gemar memetiknya langsung dari pohon tanpa dicuci terlebih dahulu. Katanya, sebisa mungkin dia ingin menceraikan diri dari kehidupan di kota besar dan kembali ke alam natural. Di Sukabumi, ia punya kebiasaan bangun pukul 5 pagi dan pergi berjalan kaki menyusuri perkebunan. Dia ingat sendiri, aku masih ingat. Apa kamu masih mencintainya? Tanya dokter Pana di salah satu sesi pertemuan kami. Tubuhnya yang tambun bersandar pada punggung kursi yang dilapisi bahan kulit. Kakinya bertumpu di sudut meja yang tersusun oleh kayu mahoni. Kedua tangannya terekat dalam posisi berdoa di atas perutnya yang buncit. Aku menatap jauh, keluar jendela kantor dokter Pana, yang terletak di gedung perkantoran bertingkat 4 di area Kuningan. Melewati hamparan taman kecil di bawah sana, jantungku berdetak cepat, secepat langkah kaki yang kubiarkan berlari dalam imajinasi, melampaui kutub-kutub dunia. Entahlah, aku berbohong. Apa kamu rela melakukan apa saja untuk mendapatkannya kembali? Lanjut dokter Pana seraya melepas kacamatanya, lalu menggunakan jempol dan jari telunjuknya menekan titik di antara kedua mata. Pertanyaan itu tidak masuk akal. Sejauh mana pengabdian cinta bisa dikatakan sebagai pengorbanan? Aku rela memberikan hidupku.
menggabungkan dua benua yang dipisahkan lautan luas, memindahkan gunung, kelaparan. Tapi tidak sekarang. Tidak sejak kemarau melaporkanku ke polisi atas dasar gangguan jiwa. Aku tidak menjawab. Dokter Pana mencatat sesuatu di buku catatannya. Kami teman dekat, atau setidaknya aku dan Kemarau pernah jadi teman dekat. Katanya aku adalah pria paling baik yang pernah dia temui. Dan dia bersyukur karena tak sengaja bertemu denganku di sebuah toko DVD bajakan. Saat sedang berburu film-film teranyar, aku menyapanya, karena parasnya mengingatkanku akan temanku dulu di sekolah dasar. Kami berkenalan. Dulu aku masih berprofesi sebagai seorang dokter umum. Setahun sebelumnya aku baru saja lulus dari Universitas Kedokteran. Dan aku punya banyak mimpi untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Jika kamu lihat tanganku saat itu, kamu pasti tak menyangka. Jemariku tak pernah bergetar sedikit pun. Diam, seperti batu. Aku tak mengenal rasa takut. Kemarau mengagumi cita-citaku untuk menolong orang. Dan sesekali membandingkan perjalanan hidupku dengan kisah orang suci dan pahlawan rakyat yang pernah dia dengar selagi kanak-kanak. Ku yakini dia bahwa aku sama bejatnya dengan sebagian besar lelaki yang dia kenal. Kemarau mengangguk, tapi kemudian memberiku nama panggilan, Santo, yang lekat hingga sekarang. Di penghujung musim hujan tahun itu, kami berbaring bersebelahan di atas hamparan rumput segar di belakang villa keluarganya di Sukabumi. Punggung kami bersentuhan dengan permukaan tanah. Wajah kami berhadapan dengan langit senja. 2 gelas sirup dibiarkan kosong di samping kami. Berikut keranjang buah dan makanan kecil yang setengah isinya telah kami santap. Menjelang malam, Kemarau menunjukkan jemarinya ke arah konstelasi bintang yang dikenalnya dari pelajaran astronomi di kampus. Ia tersenyum mendapati gugus bintang yang menyerupai kepala botak. Itu pamanku, Om Lingus, bisiknya sambil tertawa. Rambutnya tak pernah tumbuh lagi sejak ia berusia 2 tahun. Sesuatu di dalam tubuhku bereaksi mendengar suaranya. Aku menoleh ke arahnya. Kemarau terdiam bisu. Kupegang tangannya. Lalu aku berguling menyamping hingga tubuhku berada di atasnya. Wajahnya mendadak dipenuhi teror. Berubah merah. Berat tubuhku menghimpit gejolak yang tumbuh di dada. Persahabatan kami berubah menjadi sesuatu yang lain. Berbeda. Langit menjadi saksi. Aku baru makan bawang putih tadi. Akunya malu. Kemarau berusia 20 tahun. Dan setiap inci tubuhnya memancarkan cahaya hidup yang tak pernah redup. Aneh rasanya mendapati wajah Kemarau memerah karena malu. Mulutku bau. Lanjutnya, menahan agar bibirnya tak terbuka terlalu lebar. Aku tak peduli. Ku dekatkan wajahku dengannya. Pipinya hangat ketika bersentuhan dengan pipiku. Ketika aku kecup pucuk hidungnya, dan kurasakan dia menahan napas. Jika ia masih ingin memberi alasan lain, aku tak akan mendengarnya. Dia tahu itu. Lepas napasmu, kataku, menyentuh sudut bibirnya. Aku tak peduli. Pasrah dia melepas napasnya. Kuhela bau bawang putih yang keluar dari mulutnya, sama seperti kuhela ciuman perawannya. Dia tak pernah mengakuinya kepadaku. Tapi aku adalah yang pertama. Aku tak bisa membuktikannya. Tapi aku bisa merasakannya. Kamu harus bisa melupakan dia, Santo. Nasihat Dokter Pana. Menyilangkan kakinya yang tebal dan gemuk. Menatap jauh ke dalam mataku. Itu adalah hal terbodoh yang pernah ia sampaikan kepadaku. Seolah aku tak tahu, tak sadar, tak mau tahu. Aku berserah pada kursi tempat dudukku. Membiarkan tubuhku menggempal di sana. Seperti orang yang baru saja dipaksa berlari maraton. Dan kini lelah bukan kepalang. Cobalah pergi keluar dengan teman-teman kerjamu. Tambah Dokter Pana. Ku coba main tenis. Ku coba main video game.
Ku coba berjalan jauh mengelilingi kompleks perumahan. Ku coba merokok, ku coba marihuana. Aku menenggak alkohol di bar umum dan menggauli gadis-gadis murah untuk semalam. Ku coba berakting. Ku coba memecahkan teka-teki matematika. Tadinya aku ingin mencoba berenang, tapi aku takut tenggelam. Akhirnya aku duduk di bangku taman dan menatap matahari terbenam. Saat ini lewat pukul 2 pagi dan mataku tak mau terpejam. Jika kesunyian bisa membunuh, dalam waktu dekat aku pasti sudah mati. Hampa ruangan dengan cepat digantikan oleh gumaman bernada tinggi yang datang dari setiap sudut ruangan, membuat bulu kuduku berdiri. Ku dengar napasku terburu-buru, mencari bayang-bayang masa lalu, mengembara di alam gelap, dan terpuruk berpapasan dengan sesal. Hari esok adalah satu-satunya harapanku. Matahari akan bersinar lagi. Aku akan hidup sehari lagi. Ini bentuk yang kulihat dari tempatku berbaring. Sebuah bola besar berpijar terang membawa petaka. Terjatuh dari kegelapan di atas sana. Pijarnya panas membakar kulitku. Memicu amarah, benci, dan duka. Kutunggu kesempatan untuk menekan nomornya lagi. Dan itu saja sudah cukup. Itu lebih dari cukup. Obsesi. Permainan yang tak ada habisnya.